Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penerapan skala pada proyek konstruksi. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan terkait penerapan skala ini, langkah baiknya kita memahami dulu konsep dasar dari skala itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skala dapat didefinisikan sebagai garis atau titik yang berderet-deret dengan jarak yang sama untuk mengukur. Nah, dalam dunia konstruksi, skala ini biasanya digunakan di dalam gambar teknik. Dalam gambar teknik, skala bisa diartikan sebagai perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran objek aslinya atau objek di lapangan. Lalu ada jenis skala. Di sini skala itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada skala pembesaran. Skala pembesaran adalah skala yang digunakan untuk menyatakan sebuah objek ke dalam ukuran yang lebih besar. Biasanya skala pembesaran ini digunakan untuk objek-objek yang ukurannya itu kecil, seperti komponen-komponen ataupun hewan seperti ini. Ya, tujuannya agar gambar ini bisa tampaknya lebih besar dan detailnya lebih jelas. Selanjutnya ada skala pengecilan. Skala pengecilan adalah skala yang digunakan untuk menyatakan sebuah objek ke dalam ukuran yang lebih kecil. Biasanya skala pengecilan ini digunakan untuk objek-objek yang besar seperti bangunan ataupun kendaraan. Tujuannya agar objek-objek ini muat di media gambarnya. Selanjutnya ada skala numerik. Sebenarnya skala numerik ini lebih ke format penulisan aja. Jadi skala numerik itu adalah format untuk menyatakan skala dalam bentuk angka atau perbandingan linear. Jadi bisa dibilang skala pembesaran dan skala pengecilan itu termasuk ke dalam format penulisan skala numerik. Sebelum lanjut ke perhitungan, di sini ada rumus dasar skala. Yang pertama, rumus dasar skala dibagi menjadi tiga, yaitu untuk mencari skala itu sendiri, lalu untuk mencari jarak pada gambar, dan mencari jarak sebenarnya. Sebenarnya untuk melakukan perhitungan skala, kita nggak perlu ketiga rumus ini. Yang terpenting kita paham aja konsep perbandingan senilai. Cuma untuk mempermudah, kita kedepannya pakai rumus ini aja. Oke, di sini ada soal diketahui skala yang digunakan 1:5.000 dan panjang pada gambar itu 4 cm. Nah, untuk yang ditanyakan adalah panjang jembatan sebenarnya. Jadi, kita bisa menggunakan rumus panjang sebenarnya, yaitu jarak pada gambar dibagi dengan skala. Jadi sudah diketahui jarak pada gambarnya itu 4 cm dan skalanya itu 1:5.000, atau di sini kita tulisnya jadi 1/5000. Setelah begini kita tinggal pastikan saja 4 dibagi 1/5000 itu sama aja dengan 4 kali 5000. Maka hasilnya adalah 20.000 cm. Dan 20.000 cm ini kita bisa konversikan ke meter, jadi 200 meter. Maka panjang sebenarnya adalah 200 meter. Selanjutnya ada contoh-contoh kedua. Di sini diketahui panjangnya 28 meter, panjang sebenarnya 28 meter, dan lebar sebenarnya itu 15 meter. Dan diketahui juga skala yang digunakan itu 1:200. Yang ditanyakan adalah panjang pada gambar kerjanya. Jadi untuk mencari jarak pada gambar kerja atau panjang pada gambar kerja itu dengan mengalihkan panjang sebenarnya dikalikan dengan skala. Tadi sudah diketahui, karena yang dicarinya hanya panjangnya aja, berarti kita ambil data yang 28 meter aja. 28 meter itu setara dengan 2.800 cm. 2.800 cm dikalikan skalanya yaitu 1:200, 2000, maka hasilnya adalah 14 cm. Jadi panjang lapangan di gambar itu 14 cm. Selanjutnya ada soal ketiga. Di sini diketahui panjang miniatur atau gambarnya itu 8,8 cm dan panjang benda sebenarnya itu 4,4 meter. Di sini kita bisa menggunakan rumus skala, yaitu jarak gambar atau di sini miniatur dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak miniaturnya itu 8,8 cm dan jarak sebenarnya itu 4,4 meter. Atau kita bisa konversikan ke cm, jadi 440 cm. Nah, untuk perhitungan ini sebenarnya kita nggak perlu membaginya. Yang terpenting kita memperkecil pecahan ini agar penyebutnya menjadi satu. Maka pecahan ini bisa kita bagi dengan 8,8 dan hasilnya adalah 1:50. Jadi skala yang digunakan miniatur adalah 1:50.
Selanjutnya ada contoh soal terakhir. Di sini diketahui seorang data akan menggambar denah taman sekolah dengan panjang 12 meter dan lebar 8 meter pada kertas A4. Nah, jadi di sini yang kita cari adalah skalanya, namun skala ini harus muat di format kertas yang sudah ditentukan. Pertama-tama kita cari dulu panjang kertas efektifnya, yaitu panjang kertas utuhnya dikurangi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Di sini diketahui 2 cm di kiri artinya kertasnya dikurangi 2 cm, 1 cm di kanan dikurangi 1 cm, dan dikurangi 3 cm karena ada etiket juga. Berarti panjang kertas ini dikurangi totalnya dikurangi 5 cm dan hasilnya 23,7. Begitupun dengan lebarnya di sini diketahui kalau atas dan bawah itu ada garis tepi 1 cm, berarti kita tinggal kurangi 2 cm dan hasilnya 19 cm. Lalu panjang sebenarnya bisa kita konversikan menjadi sentimeter agar perhitungannya menjadi mudah. Di sini kita ubah jadi sentimeter, lalu kita cari skala maksimalnya. Di sini ada 2 skala maksimal yang didapatkan. Untuk skala yang atas ini skala panjang dan yang bawah ini skala lebarnya. Nah, untuk menentukannya kita ambil skala yang paling kecil atau mungkin angka keduanya yang paling besar. Nah, di sini yang paling kecil itu 1 banding 50,6. Nah, namun karena skala 1 banding 50,6 ini tidak sesuai dengan standar skala pada proyek, karena dalam proyek itu biasanya yang digunakan itu skala banding 110, 1 banding 50, 1 banding 100, dan 1 banding 200, dan 1 banding 50,6 ini nggak digunakan. Cuma kalau kita ubah jadi 1 banding 50, maka gambarnya akan semakin besar dan itu nggak bakal muat karena ini batas maksimalnya. Jadi kita ambil skala yang lebih kecil yaitu 1 banding 100. Nah, setelah kita tentukan 1 banding 100, kita bisa kalikan panjang sebenarnya ke skalanya, dan kita ketahui kalau panjang pada gambarnya menggunakan skala banding 100 itu adalah 12 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Dan ini adalah pembuktiannya kalau menggunakan skala 1 banding 100 itu muat. Selanjutnya ada studi kasus. Ini terkait penggunaan skala pada gambar denah gedung. Kurang lebih masalahnya sama seperti tadi, soal format kertas, dan kita harus menyesuaikan skalanya agar pas di format kertas tersebut. Dan langkah-langkahnya kurang lebih sama, karena ya ini durasinya terbatas, jadi saya nggak akan jelaskan lebih panjang soal ini, dan ya karena langkah-langkahnya juga sama juga, dan ini ada pembuktiannya. Jadi dengan skala 1 banding 200 ini masih muat di kertas ini. Oke, tadi kenapa kita pakai 1 banding 200? Karena skala ini berada di atas batas maksimal. Karena kita tadi menemukan skalanya itu 168,7 dan 168,7 itu tidak sesuai dengan standar proyek, tidak sesuai dengan standar produksi, maka kita harus menyesuaikannya dengan standar produksi. Cuma kalau kita turunin atau menggunakan skala yang lebih besar, tentunya gambarnya akan menjadi lebih besar. Maka kita ambil gambar yang berada di atas skala maksimalnya, yaitu 1 banding 200, dan itu pun sudah termasuk dengan standar umum di dunia konstruksi. Nah, apabila kita salah baca, maka yang terjadi gambarnya itu akan terlalu besar dan itu akan berakibat kepada kesalahan perhitungan volume dan penurunan kualitas struktural tentunya, karena kedua ini saling berhubungan. Dan skala 1 banding 200 ini dapat mempengaruhi ketelitian pekerjaan. Cuma gambar yang ditampilkan itu nggak terlalu detail. Jadi yang informasi yang ditampilkan cuma penentuan titik-titik utama bangunannya aja. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, pemahaman skala dalam proyek itu sangat penting, terutama dalam menjamin kepresisian dan efisiensi pembangunan. Kesalahan pembacaan skala, seperti yang saya bilang tadi, bisa menimbulkan risiko teknis seperti kegagalan struktur atau malfungsi desain, bahkan kesalahan risiko finansial gitu, bisa berakibat kepada pembengkakan biaya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan.
Mungkin cukup sekian saja dari saya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.